Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal UTS Intan Pariwara kelas 11 2021. Nomor 1. Cermati pernyataan-pernyataan tentang organel sel berikut. Pernyataan yang tepat mengenai mitokondria. Kita amati yang pertama. Memiliki membran ganda. Tepat sekali. Ini adalah ciri dari mitokondria. Yang kedua, merupakan kantong membran yang berisi enzim-enzim hidrolitik. Ini adalah ciri dari lisosom. Yang ketiga, di bagian matriksnya terdapat enzim pernafasan DNA, RNA, dan protein. Ini adalah ciri dari mitokondria. Merupakan perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma. Ini adalah cirinya retikulum endoplasma. Yang kelima, tersusun atas membran berbentuk kantong. Nah, ini adalah ciri dari badan Golgi. Sedangkan yang keenam, memiliki bagian yang disebut krista. Tepat sekali, ini adalah ciri dari mitokondria. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 6. Nomor 2, bagian sel berikut yang dapat ditemukan pada sel bawang bombay tetapi tidak ditemukan pada sel epitelium usus. Berarti ini adalah ciri dari sel tumbuhan. Yang dimiliki tumbuhan adalah dinding sel, vakuolanya yang berukuran besar, plastida, dan kloroplas. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3. Pernyataan yang benar mengenai fungsi organel sel adalah untuk yang A itu adalah fungsinya mitokondria, sedangkan yang B adalah fungsinya ribosom. Yang C adalah fungsinya RE halus, yang D fungsinya inti sel, sedangkan yang E betul sekali itu adalah fungsinya badan Golgi. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 4. Saat mengamati sel tumbuhan menggunakan mikroskop, tampak organel sitoplasmik berisi cairan yang dibatasi oleh membran tonoplas. Berarti ini adalah organel vakuola. Berdasarkan strukturnya, bagian sel tersebut berfungsi untuk, jawabannya adalah yang B, menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula. Nomor 5. Unsur-unsur kimia penyusun sel berikut yang ditemukan dalam jumlah besar. Berarti ini adalah unsur makro. Unsur makro itu terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 6. Contoh protein struktural dalam sel beserta fungsinya. Protein struktural itu adalah protein yang berfungsi untuk membentuk struktur sel. Nah, salah satu contohnya adalah protein aktin dan tubulin yang menyusun membran plasma. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya adalah nomor 7. Jadi nomor 7 ini gambar dari membran sel. Nah, untuk gambar nomor 1 adalah fosfolipid, sedangkan gambar 2 adalah protein perifer. Jadi jawabannya yang A. Nomor 8. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada gambar 1 menjadi 2 karena apa? Jadi ini adalah peristiwa osmosis, yaitu perpindahan air dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonik. Di sini terlihat di gambar yang pertama, air pada X jauh lebih rendah dibandingkan air pada gambar kedua. Kenapa? Karena di sini X itu memiliki konsentrasi yang tinggi atau hipertonik, sedangkan yang Y memiliki konsentrasi rendah atau hipotonik, sehingga air pada Y yang hipotonik tadi akan masuk ke dalam X hipertonik. Jadi jawabannya yang B, X bersifat hipertonik, sehingga air dalam larutan Y masuk ke dalam bagian X. Lanjut ke nomor 9. Perhatikan peristiwa dalam pembelahan mitosis berikut. Peristiwa-peristiwa ini berlangsung dalam tahapan terlihat membran nukleus terfragmentasi. Kemudian kromatid setiap kromosom memiliki kinetokor. Mikrotubula akan melekat pada bagian kinetokor. Kalau ada ciri-ciri mikrotubulanya atau benang-benang spindelnya melekat pada kinetokor kromosom, berarti ini adalah bagian dari tahap profase. Jadi jawabannya yang E. Nomor 10. Perhatikan beberapa peristiwa dalam
proses translasi berikut. Jadi translasi itu adalah proses dari sintesis protein. Yang pertama ada transkripsi, yang kedua ada translasi. Untuk transkripsi adalah perubahan dari rantai DNA diubah menjadi rantai mRNA, sedangkan translasi dari mRNA kemudian diubah jadi tRNA dan terakhir dirubah jadi asam amino, baru bisa membentuk protein. Nah, untuk yang inisiasi di bagian translasi, yang pertama ada ribosom kecil berikatan dengan mRNA. Kemudian tRNA inisiator yang memiliki antikodon UAC akan berpasangan dengan kodon AUG. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 4. Nomor 11, organ yang ditunjuk oleh huruf X tersusun oleh beberapa jaringan, yaitu ini adalah organ batang. Karena dia organ batang, maka tidak mungkin ada spons dan palisade. Kenapa? Karena spons dan palisade hanya ada pada daun. Jadi jawabannya yang C, xilem, epidermis, dan floem. Untuk nomor 12, di sini ada ciri-ciri dari suatu jaringan, yaitu selnya renggang, dinding selnya tipis, selnya berbentuk polihedral. Dari ciri-ciri ini berarti yang dimaksud adalah jaringan parenkim. Jadi jawabannya yang E, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Sekelompok peserta didik mengamati preparat organ tumbuhan menggunakan mikroskop. Hasilnya terdapat stomata di epidermis, berarti ini adalah daun. Terdapat jaringan spons yang membentuk bulat. Tidak ditemukan adanya jaringan parenkim palisade. Nah, dari ciri-ciri ini menunjukkan bahwa yang diamati adalah daun monokotil. Kenapa? Karena tidak ada parenkim palisadenya. Jadi jawabannya yang C, daun tanaman jagung. Nomor 14, jaringan berikut yang tidak ditemukan pada organ X. Organ X adalah organ akar. Karena dia organ akar, maka tidak akan ditemukan parenkim, spons, dan palisade. Karena keduanya biasanya ada pada organ daun. Jadi jawabannya yang A. Nomor 15, unsur xilem yang tersusun atas sel memanjang dengan ujung meruncing serta terdapat nokta-nokta di ujungnya adalah, kita buang dulu jawaban C, D, dan E. Kenapa? Karena ketiganya adalah ciri dari floem. Yang A, trakea, itu adalah sel memanjang dengan ujungnya berlubang. Sedangkan trakeit adalah sel panjang dengan ujungnya runcing tanpa lubang dan memiliki nokta. Jadi jawabannya adalah yang B, trakeit.